A string of thought where silence hums. The cloud whispers where knowledge draws. Soft keys dancing, a tale begun. Strings like threads in a golden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Kopi Profesor, tempat menyampaikan unek-unek gagasan dari para akademisi yang kita harap berjumpa dengan praktisi, pengusaha, politisi, mahasiswa, dan profesor yang lain. Malam ini kami mengundang Bapak Dr. Lukman Hakim. Beliau Ketua ISAI Solo, jadi pegawai di Solo mengenai bidang monetary system. Ya. Beliau mendalami masalah keuangan, bank sentralan, dan seterusnya. Selamat malam Pak Lukman. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Pak Lukman, ini sesuai bidang Bapak, menarik sekali dengan mundurnya Pak Ferry Warjio, Ya. Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya kan kita ini sejak reformasi masuk kepada liberalisme ya, baik dalam bidang fiskal maupun moneter. Tentu saja itu mengundang atau membawa independensi daripada bank sentral strukturnya. Jadi naskah akademiknya itu liberalisme yang membatasi peran pemerintah, memperkuat swasta, dan bank sentral yang independen. Ya. Tapi akhir-akhir ini bank sentral kelihatannya agak diintervensi mungkin ya, dugaan kita ya. Ya. Kemudian pemerintah banyak sekali masuk ke seperti misalnya Koperasi Merah Putih, masuk Ya. bisnis-bisnis yang menggambarkan pemerintah masuk di berbagai lini ya, di sektor-sektor ekonomi. Gimana pendapat Pak Lukman mengenai hal ini? Ya, terima kasih Prof. Bambang. Artinya memang situasi ini sebenarnya sesuatu yang biasa ya secara ekonomi politik ya. Karena pemerintah saat ini sedang mencari keseimbangan. Jadi bagaimana pemerintah Pak Prabowo ini sedang menata bagaimana dia menguasai semua sektor. Nah, Kementerian Keuangan jelas itu bagian dari pemerintah. Tetapi Bank Indonesia sejak reformasi 98, kemudian muncul Undang-Undang 23 tahun 99, itu kan kemudian memilih jalan independen. Berarti dia di luar kekuasaan pemerintah. Artinya kemudian sampai saat kemarin, mungkin sampai saat ini juga, pemerintah belum sepenuhnya bisa mengendalikan bank sentral. Ya banyak constraint, terutama ketika kemudian bank sentral memilih independen, dan itu juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen, bahwa memang Bank Sentral Indonesia bersifat independen. Jadi tidak bisa serta-merta seorang presiden yang mempunyai visi tertentu kemudian bisa mengganti gubernur bank sentral. Ini kan sudah dimulai sejak zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Waktu itu Gus Dur ingin mengganti gubernur Bank Indonesia, waktu itu namanya Pak Sari Sabirin. Sementara di Undang-Undang 2399 itu, syarat seorang seorang gubernur bank sentral diganti itu 3. Habis masa waktunya, meninggal dunia, yang ketiga adalah mengundurkan diri. Tidak ada cara yang lain bagi seorang presiden untuk mengganti gubernur bank sentral. Waktu itu secara dramatis Pak Sari Sabirin itu sampai kemudian
dirumahkan oleh Jaksa Agung, waktu itu namanya Pak Marzuki Darusman, untuk mundur. Waktu itu statementnya Pak Sarabri menarik. Saya kalau mundur berarti saya mengkhianati undang-undang yang baru saja kita buat. Ini adalah independensi Bank Indonesia. Maka kemudian bertahan sampai tidak mundur, akhirnya yang mundur malah Gus Dur. Nah, tetapi kemudian memang gara-gara itu ada amandemen Undang-Undang Bank Indonesia tahun 2004 yang isinya adalah ada klausul mengenai pertimbangan tentang kinerja, sehingga tidak semata-mata hanya 3 tadi itu. Makanya kemudian sejak itu sebenarnya pemerintah punya cara bagaimana kemudian kalau seorang gubernur bank sentral dianggap tidak berprestasi bisa diturunkan. Nah, termasuk yang terbaru kemarin, Undang-Undang Pak RP2K. Ferry ini mengarah ke kinerja atau bagaimana? Dan jadi kalau kebetulan rupiah menurun, ya, tapi di balik itu juga pemerintah sedang seperti ingin kembali masuk kepada berbagai sektor ekonomi ya. Ya, tapi sebenarnya begini, kalau menurut saya sebenarnya ini kan pola komunikasi ya. Harusnya kan yang namanya bank sentral itu betul-betul independen. Tetapi waktu COVID kan tidak. Bank sentral waktu itu mau membeli surat berharga pemerintah di pasar primer. Harusnya kan tidak boleh. Seharusnya nggak boleh. Nggak boleh, di pasar sekunder. Tetapi karena waktu itu kebutuhan anggaran yang memang cukup besar dari pemerintah, ya sudah nyata uang kemudian untuk membeli surat berharga pemerintah. Artinya ada kompromi sebenarnya, situasi darurat saya rasa independensi tidak kemudian kaku seperti itu. Independensi itu dalam arti terkonsolidasi kepada tujuan ekonomi Ya, negara kan. jadi biasanya tetap mengarah kepada istilahnya itu engine kanan, engine kiri ya, dalam terbangnya ekonomi. jadi fiskal dan moneter. Kalau begitu, apa kira-kira penyebab mengenai mundurnya Pak Ferry ini dari sisi kinerja yang tapi kan ada politik ya, yang benar-benar kinerja ekonominya itu implikasinya atau akarnya bagaimana kira-kira? Ya, saya rasa satu betul tadi Prof. Bambang menyampaikan bahwa memang masalah kinerja ya, karena berapa bulan ini kan betul-betul melemah terus itu. Satu catatan itu. Tapi memang sebenarnya kalau dari sudut melemahnya dibandingkan misalkan zaman Orde Baru sangat jauh ya. Kita menyaksikan Orde Baru dari 3.000 per dolar naik terus gitu sampai kemudian sampai 16.000. Itu ratusan persen itu. 6 kali lipatnya. Nah, yang sekarang kemarin itu kan baru kira-kira saya hitung mungkin baru sekitar 11-12% lah dari 17.000, 18. Artinya sebenarnya normal kalau kita aja. Dalam normal lah. 10 tahun, ya. 15 tahun ini. Dan sebenarnya begini, aja. Prof. Bambang saya juga paham karena juga kita mempelajari international trade ya. Kenapa kok mata uang kita itu melemah terus? Ya karena memang ekspor kita lemah. Itu aja catatannya. Jadi cerita Indonesia mengenai nilai tukar itu adalah cerita depresiasi. Iya. Bayangkan tahun 70-an itu 400.000. Tahun 80-an 400 rupiah per dolar. 600 rupiah per dolar tahun 80. Saya masih ingat Prof. Bambang. Saya itu waktu itu SMA kelas 2. Tiba-tiba karena saya berlangganan Suara Merdeka, itu gara-gara pengumuman devaluasi yang dibocorkan, maaf oleh satu koran Jakarta, namanya Sinar Harapan. Koran itu dibredel. Jadi hari Senin kira-kira Pak Radius Baro mengumumkan, besok hari Kamis atau Jumat mau devaluasi. Off the record. Off the record itu kan jangan ngomong-ngomong kan begitu. Ternyata sorenya Sinar Harapan membuat keputusan, membuat pengumuman. Nanti hari Kamis mau devaluasi. Nah, kebetulan karena kita orang Semarang kan bacanya Suara Merdeka. Hari Selasanya dikutip Suara Merdeka. Bahwa menurut Sinar Harapan, nanti hari Kamis devaluasi. Hari Rebonya, keputusan terjadi. Sinar Harapan dibredel, Suara Merdeka diperingatkan. Sehingga pengumumannya berikutnya hari Rebo, berita halaman sekian dianggap tidak ada. Nah itu terjadi pada masa Orde Baru. Karena waktu itu cara berpikirnya kalau ada devaluasi
Dan diumumkan orang udah tahu orang pegang dolar. Karena kan kita sejak tahun 2002 menggunakan rejim devisa bebas. Orang pegang dolar itu nggak perlu lapor. Sejak tahun 2002. Ya. Nah, sehingga orang beli dolar macam-macam bebas di Indonesia itu. Begitu ada pengumuman mau dibawa, beli dulu Beli dolar. dulu. Sehingga posisi pemerintah kalah. Itu. Artinya apa? Kadang-kadang melihat bahwa nilai tukar kita ini memang secara struktural itu memang patternnya depresiasi. Nah, kenapa? Nah, yang kita tadi itu, kenapa ekspor kita terlalu kecil? Ekspor kita itu, jadi saya lihat catatan tahun 2025 itu hanya 270 miliar US dollar. Impor kita itu hanya sekitar 230 miliar. Jadi surplus perdagangan itu hanya 40. Nah, neraca jasa kita tuh 45. Dan selalu minus kan? Minus karena current account kita kan selalu minus. Ya. Jadi dengan profil seperti ini, goyangan sedikit saja pasti melemah, Pak. Sehingga dalam jangka panjang itu hubungan rupiah dan dolar itu pasti menurun. Pasti menurun, pasti melemah. Berapa dalam itu Dalamnya. menjadi Begitu pasar bahan seperti menghukum kita, ada tadi MBG, Koperasi Merah Putih, kemudian statement yang habis Februari luar biasa membuat bising, pasti menekan rupiah kita. Jadi memang dalam jangka panjang hubungan ekonomi kita keluar itu negatif ya, karena kadang-kadang memang perdagangan positif, tapi kalau dijumlah dengan neraca jasa hasilnya negatif. Current account namanya. Current account atau neraca berjalan. Ya. Nah, itulah sebabnya dalam jangka panjang itu pasti depresi. Selama ini loh ya, yang kita alami, depresi. rupiah itu mengalami penurunan dibanding dolar. Ya. Nah, tinggal seberapa dalam penurunannya itu yang menjadi mungkin. Tapi kalau saya amati selama 25 tahun, kita pegang rupiah di deposito dan pegang dolar itu tidak jauh beda. Kadang-kadang malah lebih rendah kalau kita pegang dolar. Ya. Kalau dihitung misalnya di deposito dapat 4 atau 5%, kalau bisa 7% kalah dolar. Jadi sebetulnya kenaikan dolar ini masih oke lah sebetulnya ya. Tapi mungkin ada nggak gejala-gejala pemerintah ingin lebih strong lagi? Jadi sudah fiskalnya begini, Pak Purbaya itu kan ingin istilah beliau itu ingin melumasi ekonomi dengan menggelontor uangnya ditarik, dimasukkan di ini ya. Mungkin kalau bank sentralnya juga melakukan hal yang sama, istilahnya easy money ya, mata uang yang dilonggarkan, atau caranya kalau bank sentral mencetak uang atau membeli obligasi kan, membeli surat-surat supaya uangnya keluar. Ya. Ini kan kita ini sama-sama akademisi ya kan, jadi ini bagaimana, tolong bagaimana Pak Lukman diserahkan supaya para penonton ya, yang mungkin praktisi dan mungkin mahasiswa juga memperoleh pencerahan. Jadi sebenarnya secara mazhab ekonomi itu ada dua sebenarnya yang kita pahami, moneteris dan Keynesian. Kalau ditarik dalam sudut moneter itu satu menggunakan rule moneteris itu, kemudian Keynesian menggunakan diskresi. Nah, yang dipakai oleh Indonesia adalah diskresi. Kita selalu main dengan suku bunga. Naikkan, turunkan, naikkan. Itu kan diskresi ini. Nah, kalau dari sudut moneteris nggak begitu. Dipatok kan? Kalau targetnya sekian. Ya, jadi ditarget setiap tahun harus naik sekian persen. Nah, ini jadi masalah jumlah kita. Uangnya, jumlah kan? uang beredar. Ya. Nah, ini jadi masalah kita, Prof. Bambang. Kalau di mana-mana saya sampaikan. Problem kita hari ini adalah karena financial depending kita tuh kecil banget. Jadi M2. Tolong dijelaskan. Ya, jadi namanya financial depending itu kedalaman sektor keuangan. Uang kita itu, atau M2, uang luas kita, dibagi dengan GDP kita, itu hanya 40%. Artinya apa? GDP-nya butuh 100, uangnya 40. Maka kalau kemudian suku bunga itu sangat tinggi, wajar dong kekurangan duit.
istilahnya ekonomi dicekik ya kalau Pak Prabowo. Iya. Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya. Purbaya mengatakan Bandingkan saja dicekik misalkan atau dengan kekeringan ya. negara jiran ya, Malaysia, Singapura, Thailand. Itu M2 per GDP-nya di atas 150%. Cina, M2 per GDP-nya itu 200%. Maka dia kelebihan duit. Itu apakah tipikal negara-negara yang ekspornya besar sehingga dia itu seperti membiayai internasional begitu? Bisa jadi iya, tetapi secara historical kalau saya lihat data itu memang sejak Orde Baru, M2 kita nggak tambah. Nggak tambah Nggak tambah. persentasenya ya. Persentase. Harusnya memang kalau menggunakan aturan monetarisme, yang mungkin sekarang dipahami Pak Purbaya. Pak Purbaya kan ketika bicara mengenai menempatkan uang dari Kementerian Keuangan ke bank itu kan selalu mengutipnya adalah Milton Friedman. Dan ini adalah maha gurunya monetarisme. Sebetulnya Pak Purbaya itu lebih cocok di BI ya. Jadi makanya karena dia dulunya di LPS kan harusnya ke BI itu, ke Menteri Keuangan. Harusnya kan dia bicara salah fiskal. tempat itu. Salah tempat. Nah, kalau kita bicara mengenai monetarisme, itu harusnya menggunakan aturan rule saja. Misalkan dipatok, M2 kita itu setiap tahun naik 10%. Jadi dia nggak akan menaikkan suku bunga terus. Sudah, 2-3% ya, cukup lah. Cukup. Ya. Naikkan. Itu aja cukup. Kan pertumbuhan kita 5% ya GDP ya. Ya mungkin 5% itu stabil sebetulnya. Kalau GDP naik 5, uang naik 5, sebetulnya nggak nambah M2-nya itu. Tapi kan mencukupi. M2-nya nggak nambah. Mungkin harus di atas 5 sedikit untuk menambah yang lalu. Karena udah akumulasi kalau sudah 100% GDP baru direm. Itu ide menarik juga. Tapi taruhannya apa itu kalau itu dilakukan? Ya, yang paling ditakuti kan inflasi. Karena memang ini profil juga uang kita itu 60% berputar di Jakarta. Ngitungnya gampang sekali. BUMN kita itu kantor pusatnya di Jakarta semua. Bank Himbara di Jakarta, semua di Jakarta. Inflasi itu terjadi pada waktu uang itu dinaikkan, industri nggak tumbuh. Nah, industri kita ini juga memang nggak tumbuh. Bahkan deindustrialisasi terjadi. Malah impor banyak, terutama dari China. Sektor real nggak tumbuh, memang berbahaya juga. Kalau itu dicoba ya. Tapi walaupun tidak dicoba sebagaimana resep Friedman, mungkin dicoba setengah lah, supaya istilahnya tidak terlalu keringan dan mendorong suku bunga yang tinggi. Sebenarnya suku bunga kita ini kalau kur gitu cukup rendah juga. Cuma memang variasinya tinggi sekali. Kalau itu UMKM apa itu bisa belasan. Kalau di BPRS atau BMD bisa masih puluhan, 20, 30. Itu menunjukkan bahwa memang kekurangan duit sebenarnya gitu. Kurang duit. Kemarin pada podcast yang lalu pengusaha yang kita undang kan real estate ya, merasa juga susah jualan itu. Istilahnya itu masyarakat nggak ada uang ya. Ini kaitannya juga dengan upah dan seterusnya sehingga upah yang mungkin tergerus inflasi sehingga kelompok menengah itu banyak jatuh miskin. Banyak analisis mengenai turunnya kemampuan kelompok menengah. Banyak PR ya. Banyak PR. Negara kita ini kalau ini uangnya dinaikkan, industrinya nggak tumbuh, industrinya itu sendiri menghadapi saingan impor yang murah, mau tumbuh juga teknologinya kita ketinggalan. Dari mana sebaiknya kita mulai? Jadi sebenarnya kan kembali ke perdebatan tadi ya. Perdebatan ini pernah muncul pada masa akhir Orde Baru. Yang sangat terkenal karena dibuat buku oleh Mas Dawang Praharjo tentang Habibinomik dan Misionomik. Pokoknya kan sama. Habibie itu mengkritik kenapa kita menggunakan paradigma suku bunga tinggi. Kenapa Wijoyo itu memilih suku bunga tinggi. Sementara kalau suku bunga tinggi, sektor real tidak tumbuh. Jadi mengerem. Ya, otomatis begitu. Nah, waktu itu kan perdebatannya ramai ya, sampai masuk ke beberapa mass media besar ya. Nah,
Ini kelihatannya mungkin ditangkap oleh Pak Presiden. Pak Presiden Prabowo ini kalau saya lihat, saya rasa aneh ya. Dia udah lama menyiapkan jadi presiden. Salah satu dia berpikir nih kira-kira mungkin harus ada cara lain ini. Iya. Bagaimana kemudian kalau suku bunga tidak terlalu tinggi, tetapi juga tadi money supply ditambah. Sehingga kecukupan uang di dalam masyarakat ya itu terpenuhi karena terjangkau akhirnya suku bunga itu. Nah, makanya saya menduga nih ya karena ya tadi sebenarnya kan secara ekonomi politik kan selalu saja bagaimana presiden terpilih itu ingin menciptakan keseimbangan. Jadi keseimbangan, ini saya punya visi seperti ini, tetapi kompatibel enggak Bank Indonesia-nya misalnya. Nah, kalau tidak kompatibel ya dicari cara, tetapi kan selama ini mau mengganti nggak mungkin, karena dia independen. Makanya kemudian ada LP2SK yang membolehkan mengevaluasi. Ini kan salah satu cara untuk menekan terus. Nah, akhirnya Pak Ferry mikir daripada saya ditekan terus ya sudah, saya mundur saja. Gitu. Iya. Jadi kira-kira yang tepat mengganti Pak Ferry siapa ini? Ya mesti yang yang betul ya Pak Prabowo ya. Artinya memang kalau Purbaya ya. Nah, Purbaya belum tentu. Purbaya dan yang di sana karena ada Pak Sudrajat kan. Pak Thomas Jiwandono. Ya belum tentu Thomas juga. Jiwandono putranya Sudrajat Jiwandono ya. Keponakannya Pak Prabowo. Jadi kalau diangkat dari sudut kalau itu, Pak Thomas ini kita belum tahu. S1-nya sejarah. Kita belum tahu anunya ya. Track recordnya. Kalau Pak Purbaya ini pernah ketua LPS dan dia paham betul sektor keuangan. Di dalam hari-hari itu kan kayak Menteri Keuangan aja. Oke, Pak Lukman, terima kasih atas pencerahannya. Ini sudah mungkin 20 menit. Siap. Apalagi yang ingin Pak Lukman sampaikan 1 menit? Ya, oke. Jadi terakhir ini, Prof. Bambang, saya rasa menarik sebenarnya kita membahas seperti ini karena perdebatan teoritis itu kadang-kadang tidak muncul di permukaan. Nah, selama ini kan kita hanya mengomentari mengenai aspek-aspek yang di luar itu, tapi kita berharap dengan adanya diskusi ini kemudian orang jadi terbuka. Boleh jadi memang yang sedang dicari atau yang sedang dilakukan hari ini adalah juga menjadi keseimbangan paradigma ekonomi baru. Ya kita akan menunggu itu. Ya, jadi siapa yang dipilih oleh presiden yang tahu ya presiden. Keseimbangan cara memahami masalah fiskal moneter dan ekonomi baru. Ya, saya rasa itu, Prof. Bambang. Karena para pemirsa, Pak Dr. Lukman Hakim yang kalau saya dengarkan beliau memang menekuni bidang moneter ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.